Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nisi dengan NPM 230009. Di sini saya akan menginterpretasikan dari hasil EKG normal. Di mana di sini yang pertama kita lihat terlebih dahulu dari identitas pasien. Di sebelah kanan itu ada nama, usia, jenis kelamin, tanggal, dan juga waktu pembuatan atau pemeriksaan. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada penilaian penempatan EKG-nya, di mana kita lihat dari defleksi positif ataupun negatifnya, di mana defleksi positif itu dilihat dari lead 1, 2, dan 3, dan juga dari V1 sampai V6. Untuk yang defleksi negatifnya itu kita lihat dari AVR-nya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari kalibrasinya, di mana kita lihat dari speed atau kecepatan dari papernya itu harus 25 mm per millivolt per second. Untuk yang amplitudonya itu kita melakukan di standarnya itu 10 sampai 10 mm per millivolt atau 1. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada regularitas dari jantungnya, di mana di sini kita lihat dari jarak R ke R-nya. Di sini jarak dari R ke R-nya, di sini didapatkan dilihat dari kotak besar, yaitu didapatkan hasilnya itu 4,5 jarak dari R ke R. Lalu setelah itu kita lihat dari frekuensi jantungnya atau heart rate-nya, di mana di sini sama dari tadi, ini didapatkan 4,5 dari hasil jarak R ke R-nya. Lalu kita kalikan kita bagi 300 dibagi 4,5 dari jaraknya, itu didapatkan hasilnya itu 66 atau normal, karena normal itu dari 60 sampai 100. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari irama jantungnya, di mana dari sinus rhythmnya, di mana kita melihat dari QRS-nya dan juga dari T-wave-nya, apakah sudah standar atau tidak defleksinya, positif dan negatifnya. Lalu setelah itu kita lihat juga dari gelombang P, itu kita lihat dari konturnya, di mana konturnya ini kita paling baik untuk melihatnya itu di lead kedua, di mana di sini kita lihat dari konturnya apakah sudah smooth ataupun monofasik atau gelombangnya hanya satu. Lalu setelah itu kita lihat dari konfigurasinya, di mana di sini apakah sudah ada defleksi positif dan juga defleksi negatifnya atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat juga dari durasinya, di mana di sini durasinya itu kita menghitung dari yang V-nya, gelombang V-nya, itu kita hitung. Di sini dapatkan hasilnya itu 3 kotak kecil atau selama 0,12 second. Lalu untuk amplitudonya kita didapatkan itu hasilnya 2 kotak kecil atau sebesar 0,12 millivolt. Lalu setelah itu kita lihat juga dari interval VR-nya, di mana kini kita hitung dari durasinya, yaitu didapatkan di sini hasilnya itu durasi itu atau yang horizontal kita didapatkan hasilnya itu 4 kotak kecil, yaitu dikalikan dengan 0,04, yaitu sama dengan 0,16 yaitu normal. Lalu setelah itu kita lihat dari morfologinya QRS. Kita lihat dari morfologi QRS-nya, di mana sini dari gelombang Q-nya itu kita lihat dari durasinya itu didapatkan hasilnya itu kurang dari 0,4 second, dan juga untuk amplitudonya itu kurang dari 0,01 millivolt. Lalu setelah itu kita lihat juga dari gelombang R, yaitu kita lihat progresivitasnya dari V1 sampai V5. Di sini kita lihat, lalu setelah itu normal atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat juga dari gelombang S-nya, apakah sudah regresif atau tidak, yaitu dilihat dari V1 sampai V5 juga. Lalu setelah itu kita lihat dari amplitudo gelombang QRS-nya, di mana di sini kita lihat dari bisa dari yang ekstremitas sama juga dari yang prekordialnya.
Dimana di sini didapatkan hasilnya itu 0,1 dan juga didapatkan dari yang prekordiannya itu didapatkan 16 mili 1,6 milivolt. Rasionya yaitu kita lihat dari cek dulu terlebih dahulu dari R per S nya itu yaitu didapatkan hasilnya itu 2/7 dan juga kita cek juga dari rasio divi satunya itu didapatkan 2/7 dan di videonya itu didapatkan hasilnya 5/7. Lalu setelah itu kita lakukan cek juga pada yang S nya itu di V6, V5 dan V6. Lalu setelah itu kita lakukan didapatkan di yang V5 itu 7/17 dan di V6 itu 16/14. Lalu setelah itu kita tambahkan yaitu dari dari R yang V1 dan V2 ditambah dengan kebalik ya, dari S V1 dan V2 ditambah R dari V1 V5 dan V6. Nanti hasilnya itu didapatkan sebesar 1,55 milivolt atau sebesar 15 mm, yaitu dimana itu normal. Lalu setelah itu kita juga cek dari durasi kompleks QRS-nya, dimana di sini kita lihat didapatkan hasilnya itu 2 kotak kecil dikalikan dengan 0,04 yaitu hasilnya itu 0,08, itu normal. Lalu setelah itu kita cek juga dari aksis jantungnya, dimana kita lihat defleksi dari positif dan juga negatifnya, dimana kalau defleksi negatif itu normalnya dari 0 sampai 90 derajat dan untuk yang defleksi negatif itu normalnya dari 0 sampai 90 derajat. Kalau yang positif itu kiri, yang negatif itu kanan. Lalu setelah itu kita lihat dari segmen T-nya. Di sini kita lihat dari segmen T-nya, di mana di segmen T ini kita lihat apakah hasilnya itu hasilnya itu 4 kotak yaitu dikalikan 0,04 sama dengan hasilnya itu 0,16 second. Lalu setelah itu kita tadi itu gelombang ST. Lalu setelah itu kita lanjut ke gelombang T, yang dimana di sini gelombang T-nya itu didapatkan hasilnya itu di durasinya itu sama seperti tadi gelombang T, tetapi ini bedanya kalau gelombang T itu setelah QRS, dimana di sini didapatkan durasinya itu hasilnya 0,28 dan didapatkan amplitudenya itu hasilnya untuk yang prekordial itu hasilnya 0,6 dan untuk yang ekstremitas itu hasilnya 0,3. Lalu untuk yang gelombang U, di mana gelombang U ini kalau untuk yang hasil EKG normal itu tidak didapatkan karena dia tuh akan muncul pada hasil EKG abnormal. Nanti itu gelombangnya akan ada gelombang tambahan, jadi seperti huruf M. Lalu untuk interval QT-nya itu kita memakai rumus, yaitu dengan rumus QT dikurangi dari RR. Nanti hasilnya itu didapatkan hasil akhirnya itu didapatkan 0,43 second, atau itu masuknya ke normal karena sampai maksimalnya itu sampai 44. Lalu setelah itu kesimpulan dari interpretasinya itu di sini hasilnya itu irama sinus ritmenya itu normal, tidak ada kelainan ataupun keabnormalan dari hasil yang tadi sudah dijelaskan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.